Minggu semuanya. Pagi ini kita mau memulai ibadah kita lagi. Kita akan memulai ibadah ini dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita bangkit berdiri sambil bernyanyi lagu pembuka dari Kidung Ceria nomor 361, ayatnya yang pertama dan kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini Tuhan dapat menyertai kami sehingga kami dapat bangun dari tempat tidur dan dapat beribadah. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak Layan yang akan menyampaikan cerita firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan dapat disampaikan dengan baik, dan juga kiranya Tuhan membimbing kami agar mau duduk diam dan dapat mendengarkan apa yang akan disampaikan kakak Layan nanti. Ya Tuhan, inilah doa kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga adik-adik semua masih dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Kakak Serin sih sehat-sehat. Kakak harap semuanya, adik-adik, keluarga, saudara, teman-teman adik-adik semua masih dalam keadaan sehat. Amin. Oke, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita membaca pembacaan Alkitab pada hari ini yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Kakak ulangi, Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Kalau adik-adik sudah dapat, mari bangkit berdiri lalu kita akan membacanya secara bersama-sama. Oke. Yesaya pasal yang 40 ayat 1 sampai 11. Dengan terang judul, Berita Kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku.
Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke adik-adik semua, dipersilakan untuk duduk kembali. Oke adik-adik, pada hari ini kakak akan bercerita tentang bangsa Yehuda. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ceritanya gimana? Nah, tadi kan sudah baca nih di Alkitab ceritanya. Nah, buat adik-adik yang belum tahu, ayo dengerin baik-baik cerita kakak hari ini. Pasang telinga kanannya, telinga kirinya dipasang, jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Jadi harus nyangkut di kepala kita, oke? Jadi adik-adik ceritanya adalah bangsa Yehuda sedang bersedih adik-adik. Nah, ada yang tahu nggak kenapa bangsa Yehuda ini sedih? Karena mereka sedang berada di mana? Yuk adik-adik tahu nggak? Di tanah Kanaan? Bukan tanah Kanaan. Tanah pembuangan di Babel. Nah, dengar kata tanah pembuangan di Babel, pasti adik-adik udah pada inget kan ceritanya. Oh iya kak, aku pernah dengar kak kata tanah pembuangan. Aku pernah dengar kata di Babel kak. Aku sekarang udah inget ceritanya gimana. Bagusnya adik-adik. Nah, iya itu bangsa Yehuda bisa sampai ke tanah pembuangan itu terjadi karena mereka itu melakukan dosa adik-adik. Dan mereka banyak melakukan pelanggaran. Nah, bangsa Yehuda itu dikalahkan sama bangsa Babel. Nah, kemudian bangsa Babel dibawa ke Babilonia. Nah, dalam keadaan tersebut, bangsa Yehuda sangat bersedih adik-adik. Mereka di tanah pembuangan itu mereka bersedih. Mereka juga sudah putus asa adik-adik. Nah, namun adik-adik, kuasa Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan seruan seperti ini. Hiburkanlah umatku. Nah, itu kan ada tertulis tuh tadi di pembacaan kita pada ayat pertama. Nah, tadi adik-adik ya, baca lagi kalau mau dilihat. Oke. Seruan tersebut ternyata adalah kabar baik bagi bangsa Yehuda adik-adik. Nah, apa kabar baiknya kak? Nah, kabar baiknya adalah Allah akan membebaskan bangsa Yehuda dari tanah pembuangan. Nah, karena Tuhan menyelamatkan mereka, dan maka mereka itu harus bersyukur. Karena Tuhan itu menyelamatkan mereka kan, masa diselamatkan bersyukur sih, malah makin bersedih. Nah, maka dari itu mereka harus bersyukur. Mereka juga nggak boleh bersedih lagi. Mereka harus bersukacita, dan terakhir mereka nggak boleh berbuat dosa lagi. Tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi. Nah, sampai situ adik-adik udah paham kan ceritanya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya adik-adik mengenai bangsa Yehuda. Ceritanya tentang bangsa Yehuda yang dibebaskan Tuhan dari tanah pembuangan di Babel. Oke, Tuhan tuh baik banget ya adik ya. Nah, Tuhan tuh memberikan kasih-Nya kepada bangsa Yehuda dengan cara memberikan penyelamatan kepada bangsa Yehuda. Mereka dibebaskan dari tanah pembuangan di Babel. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus, kakak kan tadi udah cerita nih mengenai bangsa Yehuda yang diselamatkan. Kira-kira pelajaran apa sih yang bisa adik-adik tangkap dari cerita tersebut? Nah, banyak sekali loh adik-adik yang bisa kita tangkap. Nah,
Yang pertama nih adik-adik ya, yang pertama yang dapat kita pelajari adalah Tuhan itu akan datang menyelamatkan kita adik-adik, akan datang untuk memberikan kita sukacita, akan datang untuk memberikan kita kasihnya. Kasihnya itu dapat berupa apa aja adik-adik, bermacam-macam kasihnya. Nah, contohnya kasihnya itu dapat berupa sukacita, kesenangan atau kegembiraan, pertolongan, keselamatan, perlindungan, kesehatan, apapun itu adalah bentuk kasih dari Tuhan. Nah, seperti cerita tadi adik-adik, bangsa Yehuda yang diselamatkan, dibebaskan Tuhan dari tanah pembuangan. Nah, Tuhan itu datang memberikan kasih berupa keselamatan untuk bangsa Yehuda. Nah, yang kedua yang dapat kita pelajari dari cerita tadi adalah kita harus bersyukur atas kasih yang Tuhan berikan kepada kita adik-adik. Nah, dalam cerita tadi kan bangsa Yehuda dibebaskan tuh dari tanah pembuangan. Nah, maka dari itu mereka harus bersyukur karena Tuhan telah menolong mereka. Nah, mereka juga tidak boleh berbuat dosa lagi. Oke, adik-adik, ngomongin soal kasih Tuhan nih ya. Kalau kasih yang diterima sama bangsa Yehuda kan berupa kasih keselamatan. Nah, tadi kan ceritanya bangsa Yehuda diselamatkan sama Tuhan kan. Nah, adik-adik pernah nggak sih merasakan kasih dari Tuhan? Nah, nggak mesti kasih keselamatan ya adik-adik ya, nggak mesti tentang keselamatan, tapi kasih berupa apa aja yang pernah adik-adik terima dalam bentuk apapun. Adik-adik pasti pernah ngerasain deh, cuman mungkin adik-adik nggak ngerasa itu ternyata kasih dari Tuhan loh. Nah, contohnya nih ya, berdasarkan pengalaman dari Kak Sherin aja. Kasih Tuhan yang pernah kakak rasakan itu adalah kasih berupa kesehatan buat kakak. Kakak tuh jarang sekali sakit adik-adik, kakak tuh sehat terus badannya. Kayak misalnya ada temen yang sakit nih, kan biasanya nularin ya, tapi kakak biasanya nggak kena, kakak tuh sehat terus, kakak nggak akan terkena penyakit tersebut. Nah, itu adalah kasih kesehatan yang kakak terima dari Tuhan. Nah, yang kedua, contoh lainnya ya, kakak diberikan kebahagiaan dan sukacita sama Tuhan. Nah, juga keselamatan, kasih keselamatan yang diberikan sama Tuhan itu kakak tuh selalu dilindungi sama Tuhan, disertai sama Tuhan selama kakak beraktivitas, melakukan kegiatan sesuatu, atau misalnya kakak mau pergi kemana gitu kan, kakak disertai sama Tuhan, dijaga sama Tuhan, dilindungi sama Tuhan selama perjalanan sehingga kakak dapat sampai ke tujuan dengan selamat sentosa tanpa kurang suatu apapun. Nah, ya kasih yang kakak terima yaitu kasih keselamatan. Nah, kan Kak Sherin tuh udah dapat kasih yang kasih dari Tuhan nih, udah merasakan kasih dari Tuhan. Kak Sherin tuh senang banget Tuhan tuh memberikan kasihnya kepada Kak Sherin. Nah, gimana nih dengan adik-adik? Udah ingat belum apa yang adik-adik rasakan? Kasih apa yang adik-adik rasakan selama ini? Kasih yang dikasih sama Tuhan. Nah, pasti adik-adik pernah kok merasakan kasih-kasih yang dikasih, kasih-kasih dari Tuhan itu. Nah, coba angkat tangan siapa yang pernah merasakan cinta kasih dari Tuhan. Kak Sherin angkat tangan karena Kak Sherin pernah merasakannya. Selama perjalanan hidup kakak merasakan kasih Tuhan. Setiap hari kakak merasakan kasih Tuhan. Kasih apapun itu kakak rasakan setiap hari adik-adik. Nah, Kak Sherin tuh seneng banget loh. Tuhan tuh terus memberikan kasihnya kepada Kak Sherin. Setiap perjalanan Kak Sherin selalu mendapatkan kasih dari Tuhan loh adik-adik. Setiap perjalanan hidup Kak Sherin aja, selama Kak Sherin hidup itu, Kak Sherin merasakan banyak sekali kasih Tuhan yang Tuhan berikan pada Kak Sherin. Nah, setiap harinya Kak Sherin merasakannya. Gimana nih dengan adik-adik nih? Udah ingat belum kasih Tuhan itu apa aja sih yang pernah aku rasakan? Nah, coba yang belum tahu diingat-ingat kembali. Setiap hari kita merasakannya kok. Nah, kita selalu merasakannya. Kita selalu merasakan kasih dari Tuhan loh adik-adik. Nah, ayo. Gimana dengan sekarang ini adik-adik? Kan sekarang ini masih pandemi ya, masih ada penyebaran virus corona, walaupun udah nggak sesering kemarin lagi, tapi masih dalam pandemi kita ini kan, masih harus di rumah terus, masih harus melakukan apa-apa serba di rumah gitu kan. Nah, gimana nih adik-adik? Pasti adik-adik sedih dong ya, masih harus di rumah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, bermain dengan teman-teman di sekolah, bermain dengan teman-teman
yang ada di gereja. Nah, virus corona yang menyebar pasti membuat adik-adik semua sedih. Begitu juga dengan kakak sangat sedih sekali adik-adik. Nah, tapi Kak Sherin masih merasakan kasih sayang dari Tuhan loh adik-adik. Selama pandemi ini, Tuhan itu nggak lupa untuk memberikan kasih kita walaupun kita dalam keadaan susah loh adik-adik. Nah, adik-adik merasakan kasih sayang dari Tuhan nggak selama pandemi ini? Pasti adik-adik merasakannya, cuman adik-adik nggak sadar aja gitu ya. Nah, pasti dong ya. Buktinya sampai sekarang nih ya, adik-adik semua, kakak Sherin, adik-adik semua masih bisa nonton video sekolah minggu. Kakak masih bisa mengajarkan sekolah minggu sampai sekarang ini. Kakak masih sehat, adik-adik semua masih sehat, keluarga kakak masih sehat, adik-adik semua masih sehat, keluarga adik-adik semua masih sehat. Nah, itu adalah bentuk kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kesehatan, Tuhan memberikan kasih berupa kesehatan bagi kita selama pandemi ini adik-adik. Nah, nggak cuma kasih kesehatan yang diberikan sama Tuhan, ada juga kasih keselamatan. Tuhan Yesus melindungi kita selama pandemi ini adik-adik. Kita tidak terkena paparan virus corona. Itu semua berkat kasih yang Tuhan berikan kepada kita adik-adik. Nah, apalagi nih adik-adik selama pandemi ini, nah orang-orang sudah mulai sembuh semua, sudah mulai sedikit angka orang-orang yang terkena corona, kita semua sudah pada sehat semua. Jarang sekali kita dengar ada kabar, kasus corona naik nih. Udah jarang sekali ya adik-adik ya, orang-orang sudah pada sembuh semuanya udah pada sehat. Nah, jarang sekali lah ada orang yang terkena corona sekarang ini pokoknya. Itu artinya adik-adik, Tuhan menyelamatkan kita semua adik-adik, melindungi kita semuanya, menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona. Wah, kasih Tuhan itu sungguh luar biasa banget ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kan Tuhan tuh udah memberikan kita kasihnya nih ya, udah dikasih sayang nih sama Tuhan. Nah, diberikan cinta, diberikan sukacita, diberikan perlindungan, disehatkan sama Tuhan, diselamatkan sama Tuhan. Nah, kira-kira apa yang adik-adik lakukan setelah kita mendapatkan kasih tersebut? Nah, Tuhan tuh memberikan kasih nih, apa yang bisa adik-adik lakukan? Nah, apakah adik-adik akan membiarkannya begitu saja? Nah, Tuhan menyelamatkan kita nih, ya udahlah kita biarin aja kan, ya udah kan diselamatin doang gitu. Nah, masa udah diselamatkan, udah diberi sukacita, diselamatin, dikasih kesehatan, dikasih rezeki sama Tuhan, masa kita nggak mengucap syukur ya nggak? Ibaratkan ya kayak misalnya gini nih, Kak Sherin lagi main sepeda sama teman kakak, terus kakak Sherin jatuh, terus teman kakak Sherin itu nolongin kakak gitu kan. Sherin, kamu nggak apa-apa? Terus kakak Sherin bilang nggak apa-apa, terus Kak Sherin main sepeda lagi. Kakak Sherin nggak ngucapin terima kasih sama dia, padahal dia udah nolongin kakak. Lah, siapa yang seperti itu? Udah ditolongin temannya, tapi nggak bilang terima kasih. Wah, jangan seperti itu adik-adik ya. Nah, sama kayak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Masa Tuhan udah memberikan keselamatan kepada kita, kasih sukacita kepada kita, kebahagiaan kepada kita, rezeki kepada kita, tapi kita kayak nggak mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, yang penting aku selamat aja, ya udah gitu. Nah, siapa nih adik-adik yang seperti itu? Nah, adik-adik, jadi adik-adik ini mau bersyukur atau enggak, mau mengucap syukur atau enggak atas kasih yang Tuhan berikan. Nah, lebih adik-adik, kita harus mengucapkan syukur atas kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Mau dalam bentuk apapun kasih itu, kasih keselamatan, kasih kesehatan, kasih sayang, kasih cinta, kasih apapun yang diberikan sama Tuhan, kita harus mengucapkan syukur atas kasih yang diberikan Tuhan itu adik-adik. Nah, tapi bagaimana kasih ini cara mengucapkan syukur? Nah, adik-adik kan udah pada kelas kecil ya, udah pada besar-besar dong. Dari kelas TK ke kelas kecil tuh udah besar artinya tuh adik-adik. Pasti adik-adik tahu dong cara mengucapkan syukur tuh bagaimana. Ada banyak sekali cara mengucapkan syukur. Nah, cara pertama yang paling umum sekali nih adik-adik, pasti adik-adik tahu deh ya, yaitu adalah berdoa. Nah, kakak tanya deh, siapa yang di rumah atau dimanapun kalian berada, kalau berdoa tuh seperti ini. Misalnya mau doa makan ya, Tuhan Yesus, aku mau makan, amin. Siapa yang kayak gitu? Coba jujur aja, nggak apa-apa kakak tanya doang kok. Siapa yang
berdoa seperti itu. Atau misalnya mau berdoa mau makan seperti ini, Tuhan Yesus kayak mau makan, berkatilah makanan ini, amin. Nah, siapa yang seperti itu tuh? Angkat tangannya. Jujur aja adik-adik, gak apa-apa kok, gak ada yang mau disalahkan. Justru bagus kalau adik-adik ingat untuk berdoa dulu sebelum makan atau sebelum mau ngapain, sebelum mau tidur, bangun tidur. Itu bagus sekali adik-adik. Adik-adik ingat untuk berbicara kepada Tuhan. Adik-adik ingat akan Tuhan. Nah, itu sudah bagus, itu sudah BAIK, baik. Nah, tapi adik-adik lebih baik lagi kalau misalnya dalam doa itu adik-adik ucapkan syukur dulu. Jadi adik-adik mengawali doa adik-adik itu dengan mengucapkan syukur. Contohnya gini nih, misalnya kita mau makan, terus doanya itu seperti ini. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas makanan yang ada di depanku pada saat ini ya Tuhan. Tolong berkatilah makanan ini ya Tuhan. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Atau misalnya seperti ini, kalau misalnya lupa kata mengucapkan syukur, kita bisa ganti dengan kata-kata seperti ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas makanan yang Tuhan sediakan untuk kami pada hari ini ya Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kata mengucapkan syukur, kata berterima kasih kepada Tuhan itu adalah ungkapan syukur adik-adik atas berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik pada hari itu juga, saat itu juga. Nah, jadi lebih baik lagi kalau misalnya adik-adik mengucapkan syukur dulu pada awal doa. Jadi awal doa itu adik-adik awali dengan ungkapan ucap syukur adik-adik. Nah, oke. Contoh yang kedua atau cara yang kedua adalah mengucapkan syukur dengan cara kita tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Kita tidak melakukan dosa, melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu sudah termasuk mengucapkan syukur kepada Tuhan adik-adik. Nah, Kak Sherin, kalau memberikan persembahan itu termasuk mengungkapkan syukur nggak, Kak Sherin? Oh iya, benar sekali adik-adik. Memberikan persembahan itu juga termasuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Seperti ada lagunya nggak sih? Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, kan lagu itu biasanya kita pakai untuk memberikan persembahan kan. Nah, jadi persembahan yang kita berikan itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita rezeki selama hidup kita adik-adik. Nah, jadi kita memberikan upah kita sebagai upah kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan rezeki kepada kita, kasih berupa rezeki kepada kita selama hidup kita adik-adik. Nah, contoh lainnya yaitu kita menolong sesama manusia, menolong orang lain gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau Tuhan kan tadi dia menolong manusia, menolong umatnya dengan cara membebaskan, menyelamatkan bangsa Yehuda dari tanah pembuangan di Babel. Nah, jadi mereka dibebaskan itu. Nah, kita adik-adik sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, kita juga bisa menolong orang lain. Nah, dengan kita menolong orang lain itu adik-adik itu adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan udah menolong kita nih selama hidup kita ditolong sama Tuhan. Kita mengungkapkan syukur dengan cara kita membantu orang lain juga, menolong orang lain juga, menolong sesama manusia gitu kan. Nah, tapi adik-adik ya, maka harus ingatkan sama adik-adik semua nih ya, apapun aktivitas adik-adik dalam mengungkapkan syukur, menolong teman, apapun itu adik-adik memberikan persembahan, apapun aktivitas pengungkapan syukur yang adik-adik lakukan harus diikuti dengan protokol kesehatan. Nah, jadi jangan sampai adik-adik tidak bersih tangannya, harus cuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Nah, adik-adik ya, demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 22, ayatnya yang pertama dan yang keempat, Besarlah kasih Bapakku.
Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami telah melaksanakan ibadah IHMPA ya Tuhan. Sekarang kami sudah pada akhir ibadah ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur karena ibadah ini telah Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur juga karena Tuhan telah memberikan anugerah pada kami ya Tuhan, kasih untuk kami ya Tuhan, kasih apapun itu ya Tuhan, dalam bentuk apapun itu ya Tuhan, selama hidup kami ya Tuhan hingga saat ini ya Tuhan. Tidak kami sadari ya Tuhan bahwa setiap harinya Tuhan memberikan kasih kepada kami ya Tuhan, memberikan keselamatan pada kami ya Tuhan, kesehatan pada kami ya Tuhan, berkat-Mu selalu berkelimpahan pada kami ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan, dalam ibadah ini kami mengerti ya Tuhan bahwa Tuhan akan datang ya Tuhan, menyelamatkan kami ya Tuhan, menghibur kami, memberikan sukacita ya Tuhan, mengeluarkan kami ya Tuhan dari kesedihan ya Tuhan, dari kemurungan ya Tuhan. Kami belajar untuk mau mengucapkan syukur ya Tuhan atas sukacita kasih semua apa yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Kami mau belajar untuk bersyukur ya Tuhan, mengungkapkannya ya Tuhan dalam aktivitas kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya cerita firman Tuhan yang disampaikan kakak layan kami pada hari ini ya Tuhan, dapat kami terima ya Tuhan, dapat kami ingat ya Tuhan, dan dapat kami terapkan ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, setiap harinya ya Tuhan. Kami bersyukur karena tadi kami juga sudah boleh menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran akan cerita firman Tuhan. Kami fokus ya Tuhan, kami mendengarkan, menyimak cerita yang diceritakan oleh kakak layan kami ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, Tuhan Yesus Engkau telah memberikan kami banyak sekali berkat dalam hidup kami ya Tuhan, termasuk kasih yang Kau berikan sama pada kami ya Tuhan pada hari ini. Kami mau terus berdoa, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami, agar kami sehat selalu ya Tuhan. Berikanlah kasih berupa kesehatan darimu ya Tuhan untuk kami ya Tuhan, kami semuanya ya Tuhan. Mengingat ya Tuhan bahwa virus COVID-19 ini ya Tuhan sudah masih menyebar ya Tuhan, walaupun di lingkungan kami di Batam ini sudah berkurang kasus-kasus yang terpapar ke corona ya Tuhan, COVID-19 ya Tuhan, virus COVID-19. Kami mau meminta pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau terus melindungi kami ya Tuhan dari virus tersebut ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang tua kami, papa, mama, kakak, adik, keluarga kami semuanya, teman-teman kami ya Tuhan yang ada di sekolah, guru-guru kami, kakak-kakak layan PA, dan semuanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus melindungi kami ya Tuhan, lindungi mereka, dan jangan sampai ya Tuhan mereka semua terkena ya Tuhan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Zebulon ya Tuhan. Kami kiranya ya Tuhan COVID-19 ini cepat hilang ya Tuhan, sehingga kami semua dapat berkumpul kembali ya Tuhan, beribadah kembali di sekolah minggu, bertemu dengan kakak layan kami dan teman-teman kami semuanya ya Tuhan, beribadah di sekolah minggu bersama-sama lagi ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk majelis ya Tuhan, kakak layan, seluruh pengurus gereja ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan ya Tuhan. Kiranya mereka dapat melayani dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kiranya terus lindungi mereka ya Tuhan, agar tidak ada yang dapat menghalangi mereka ya Tuhan, menjadi penghalang bagi mereka untuk melayani-Mu ya Tuhan. Terus lindungi mereka ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Lindungilah negara kami ya Tuhan, dan juga pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin-pemimpin di daerah kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya pemerintah kami ya Tuhan dapat bekerja dengan bijaksana, sehingga negara ini terus maju dan aman dan tentram ya Tuhan. Tuhan, kami tadi sejenak sudah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih-Mu dari gereja kami ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, doa yang kami sampaikan ini kami serahkan pada Tuhan dan semuanya atas kehendak-Mu ya Tuhan.
Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jadi adik-adik, sampai jumpa, selamat hari Minggu.